memasuki hadirat-Mu. Kulihat kemuliaan-Mu, ku mencari wajah-Mu. Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu. Kulihat kemuliaan-Mu menerangi hidupku. Segala yang ku ingini, ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Segala yang ku ingini, ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu.
cintamu tak pernah berhenti. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap dari kita ada dalam keadaan yang baik, terpelihara oleh Tuhan. Sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah, meskipun kita ada di rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melawat kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas pemeliharaanmu sampai hari ini. Kalau sebentar kami mau beribadah bersama-sama, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau menaikkan pujian, penyembahan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarkan Engkau yang berbicara kepada kami, sehingga kami bisa diberkati. Dan terlebih dari itu, kami bisa menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, baik di rumah. Kami percaya Tuhan menyertai setiap kita semua. Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu tetap abadi dalam kehidupan kami. Musim akan selalu kasih-Mu tetap selama. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Kami percaya Engkau selalu melindungi kami. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena sama-sama dengan iman katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku, sehelai diramu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Yang mengenyangkanku dan meliharaku seluruh hidup. Dengan iman katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambut tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia lebih tinggi lagi kata Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolong.
Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dengan iman sekali lagi katakan, oh, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah kita dengar, dan apa yang gak pernah timbul dalam hati manusia, Tuhan sediakan buat kita semua. Karena Dia Allah yang sanggup. Thank you Jesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Katakan sekali lagi dari awal, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mari sama-sama lambaikan tangan, katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Mari sama-sama sekali katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes, Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Kami mengasihi-Mu, kami sungguh mencintai-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara dengan iman, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi katakan dengan iman, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah
tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat buat kami. Kami dengan iman kami berkata Engkau Allah yang sama. Sekali kami tetap berharap pada-Mu. Engkaulah harapan, Engkaulah sukacita kami. Terima kasih. Ini kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Kami nyatakan Engkaulah kuat kami Tuhan. Engkaulah kuatku Yang menopangku. Mari sama-sama katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam Ku pandang wajah-Mu. Pertolongan setiap kami datangnya dari Tuhan. Dengan iman kami percaya Tuhan. Pegang setiap kami Tuhan. Jangan Engkau melepaskan. Dalam hidupku. Lebih tinggi lagi katakan. Yes Tuhan, amin. Peganglah setiap tangan kami Tuhan. Kaulah harapan, Kaulah harapan. Sekali lagi katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Kaulah harapan Tuhan. Kaulah harapan dalam hidup. Dengan iman. Yes, Engkau baik. Kaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Dalam Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, mari saya undang untuk kita sama-sama berdoa dan mempersiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu di mana kami boleh memuji menyembah Engkau. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu. Sucikan dan kuduskan hamba-Mu juga kami semua, sehingga kami bisa diberkati oleh firman-Mu dan kami bisa merasakan kuasa kebangkitan yang membawa kami keluar daripada kesedihan dan kekecewaan. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan. Shalom saudaraku, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda pada hari ini dan saya percaya setiap orang yang membuka hati untuk kebenaran firman, dia akan diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Bangkit dari Kekecewaan. Saya ingin bacakan firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, demikian bunyinya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan.
Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Saudaraku, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan diri kepada para murid sehingga mereka percaya. Kecuali Thomas, karena Thomas tidak hadir dalam pertemuan itu. Mengapa dia tidak hadir? Kemungkinan besar karena dia kecewa. Karena Mesias yang diharapkan akan menjadi pembebas Israel dari belenggu penjajahan Romawi sudah mati. Dalam pemikirannya nggak mungkin Mesias itu bisa mati dan kalah. Apalagi dia disalibkan di atas bukit Golgota. Saudara, saya melihat di sini orang bisa kecewa seperti Thomas karena beberapa alasan. Yang pertama, kita bisa kecewa kalau kita memiliki harapan yang tidak menjadi kenyataan. Perasaan kecewa Thomas itu juga dialami oleh murid yang lain. Misalnya dalam Lukas 24 ayat 19 sampai 21 ada 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Dan ketika Yesus bertanya kepada mereka, waktu itu mereka belum sadar itu adalah Yesus. Maka dikatakan demikian, kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, pemikiran semacam inilah yang menjadikan mereka kecewa. Mereka mengharapkan Yesus menjadi raja duniawi yang akan membebaskan dari penjajahan Roma. Saudara, dari sini kita tahu bahwa pikiran dan kehendak kita manusia seringkali berbeda dengan pikiran dan kehendak Tuhan. Dan kalau kita mengharapkan sesuatu yang berbeda dengan rancangan Tuhan, tentu kita bisa kecewa. Akibat kecewa, orang bisa memberikan respon yang negatif dalam kehidupan ini. Dia bisa jengkel, dia bisa marah kepada manusia, bahkan dia bisa marah kepada Tuhan. Dan ini akan mempengaruhi kesehatan, baik secara fisik, mental, dan juga spiritual. Saya pernah mendengar kisah ada seorang gadis yang sudah hampir menikah, bahkan dia dibantu oleh teman wanitanya menulis surat undangan kepada orang-orang yang mereka akan undang pada pernikahan itu. Ternyata saudara, calon suaminya lari dengan siapa? Dengan teman wanita yang bantu dia menulis kartu undangan tersebut. Betapa hancur kecewa hatinya, dia sakit hati, dia marah, dia nggak mau ke gereja. Dia menyalahkan bukan hanya manusia, dia menyalahkan Tuhan. Karena apa? Harapan yang tidak menjadi kenyataan. Saya tidak tahu kondisi saudara seperti apa sekarang. Tapi kalau engkau mengalami hal semacam ini, engkau sudah mengalami kegoncangan seperti Thomas. Yang kedua, kenapa Thomas bisa kecewa? Dan berkaca dari kehidupan Thomas, kita juga harus mengerti apa penyebab kekecewaan. Yang kedua, karena dia memisahkan diri dari persekutuan. Dia tidak menggabungkan diri dengan persekutuan anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya. Saudara-saudara, dia menyendiri. Sebetulnya kalau kita menyepi untuk me time, memiliki waktu bagi diri kita sendiri, itu oke. Tapi ini kan beda. Dia menyendiri karena patah hati, karena salah paham, karena persepsi negatif, karena harapan yang tidak terpenuhi. Dan ini berbahaya. Hari-hari ini ketika wabah
virus corona merebak di mana-mana, kita wajib melakukan physical distancing. Kita harus jauh dalam jarak antara satu dengan yang lain. Itu oke, supaya tidak terjadi penularan virus ini. Tetapi kita juga harus sadar bahwa hati kita tidak boleh menjauh dari keluarga, tidak boleh menjauh dari hubungan dengan saudara-saudara seiman. Kita justru harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita harus belajar telepon satu dengan yang lain. Mungkin pakai WhatsApp, tanya keadaan orang lain. Kalau saudara biasa ikut kelompok sel, tetap lakukan kelompok sel secara online dengan anggota-anggota kelompok sel saudara. Bahkan di rumah, adakanlah mesbah doa keluarga. Supaya iman kita tetap terjalin kepada Tuhan dan relasi kita dengan orang lain juga menjadi baik. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau virus ini sudah berlalu, maka kita harus berkumpul lagi dengan saudara seiman, baik di dalam ibadah umum, baik di dalam kelompok sel, dan kita mendapatkan kekuatan satu dengan yang lain. Dalam situasi darurat tentu kita harus lakukan secara online. Tetapi yang jelas, jangan ada jarak antara kita dengan Tuhan ataupun kasih kepada sesama menjadi tawar. Yang ketiga, mengapa Thomas dan orang banyak bisa kecewa? Pertama, karena memiliki harapan yang tidak menjadi kenyataan. Yang kedua, karena memisahkan diri dari persekutuan orang percaya. Dan yang ketiga, karena Thomas menuntut bukti. Lihat dulu baru percaya. Mestinya sebagai anak Tuhan, kita ini percaya dulu baru melihat. Percayalah kepadaku, kata Tuhan, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah saudara-saudara, seringkali dalam kesulitan kita bertanya, why me Lord? Kenapa mesti saya yang mengalami hal ini? Kenapa orang tua saya mati karena COVID-19? Kenapa usaha saya menjadi bangkrut begini? Karena seluruh rencana berantakan semuanya. Ada yang mau menikah batal gara-gara virus ini mulai merebak di mana-mana. Dan itu menghancurkan hatinya. Dan seringkali dalam situasi semacam ini kita berkata, Tuhan jelaskan mengapa engkau melakukan ini kepada saya. Nah sebetulnya sikap demikian adalah sikap arogan. Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Yang ketika bekerja, bertindak, dia tidak perlu minta persetujuan kita. Atau bahkan dia tidak perlu menjelaskan kenapa hal itu dia kerjakan. Ingatlah saudara, kalau kita menuntut Tuhan berkata, ayo jelaskan. Seakan-akan kita menarik Tuhan turun dari sorga, mendudukkan di kursi pesakitan, narapidana. Dan kemudian kita menghakimi dia. Ayo jelaskan, kenapa kamu lakukan ini kepada saya? Siapa kita? Kita manusia yang terbatas. Dia melakukan apa saja menurut maunya. Ingat ini saudara. Kita tidak hidup dari penjelasannya Tuhan. Tapi kita hidup dari janjinya Tuhan. Sebab walaupun dijelaskan, seringkali kita tidak mengerti. Atau bahkan tidak mau ngerti. Tapi percayalah, Tuhan berjanji bahwa masa depan untuk kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dia akan memberikan jalan keluar supaya kita bisa mengatasi semuanya itu. Saudara-saudara, mari kita belajar untuk percaya janji Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemenangan. Jangan lihat masalah ini. Aduh, ini masalah sampai kapan ya berakhir? Kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Karena semua pergumulan pasti ada batas waktunya. This too shall pass. Semua ini akan berlalu. Percaya saja. Kita juga kan gak pernah lihat sorga. Apa saudara akan bilang? Karena saya gak pernah lihat sorga, saya gak percaya sorga ada. Bukankah kita walaupun belum melihat sorga, percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kita harus yakin Allah itu di dalam segala pergumulan kita adalah Allah yang berhikmat. Dia tahu apa yang dia lakukan. Saya ingat satu kali ada seorang pemahat batu datang kepada sebuah bukit batu dan dia mulai setiap hari memukuli
bukit batu itu dengan martilnya, dengan peralatan besi yang berat dan besar. Sedangkan bongkahan batu yang sebelahnya tidak dilakukan hal semacam itu, dibiarkan saja. Setiap hari, berbulan-bulan, si pemahat ini melakukan hal tersebut. Sampai satu kali dalam pembicaraan imajiner, batu yang biasa ini ngomong sama batu yang dipukul-pukul setiap hari. Teman, kamu tahu nggak kenapa orang itu begitu jahat, tiap hari datang dari pagi sampai sore, memukuli kamu dengan palunya, dengan martilnya. Lalu yang sedang diproses ini bilang, aku nggak ngerti apa yang dilakukan oleh si pemahat itu. Tapi saya rasa dia ngerti apa yang dia lakukan. Jadi aku tenang saja. Saudara-saudara, mari kita belajar untuk percaya bahwa walaupun kita belum mengerti, tetapi kita tidak perlu menuntut bukti terlebih dahulu. Percaya saja rencana Tuhan, pikiran Tuhan, kehendak Tuhan lebih luar biasa daripada pikiran dan kehendak kita. Nah, jadi orang bisa kecewa karena 3 hal ini. Pertama, karena memiliki pengharapan yang tidak menjadi kenyataan. Yang kedua, karena dia memisahkan diri dari persekutuan orang-orang percaya yang bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan yang ketiga tadi, karena dia menuntut bukti. Lihat dulu baru percaya. Mestinya dia percaya dulu baru melihat. Nah, kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini sedang mengalami kekecewaan apapun penyebabnya, saya ingin ajak kita berkaca melalui pengalaman Thomas ini. Bagaimana kekecewaan itu bisa berubah menjadi pengharapan. Yang pertama saya melihat di sini adalah Thomas berubah dari tidak percaya, dari ragu-ragu menjadi sangat beriman karena dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Alkitab berkata 8 hari kemudian ketika mereka sedang berhimpun dalam sebuah ruangan dan Thomas ada bersama dengan mereka, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Saudara, Yesus telah bangkit. Dia tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Dia bisa hadir dimanapun saja. Dan pengalaman perjumpaan Thomas dengan Yesus ini yang mengubah hidupnya menjadi baru. Saya mau katakan, Tuhan seringkali ingin menyapa kita, menyatakan diri dan kemuliaannya dengan berbagai cara kepada saudara. Mungkin di tengah kesulitanmu, engkau terpaksa datang berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjamah hidup saudara. Itu merupakan pengalaman perjumpaan engkau dengan Tuhan. Mungkin ketika engkau bangkrut, ketika engkau mengalami krisis, seperti dalam Yesaya 6 ayat 1 dikatakan dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan, Allah serwa sekalian alam. Yesaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada masa sulit. Mungkin bagi saudara itu berarti dalam tahun usaha bangkrut, dalam tahun aku punya penyakit yang berat, dalam tahun anakku meninggal dunia. Pengalaman-pengalaman pahit yang menyebabkan kita datang untuk mencari wajah Tuhan. Itu merupakan kesempatan di mana Tuhan menyatakan diri kepada kita. Tuhan bisa datang melalui angin badai. Tapi kadang Tuhan bisa hadir melalui angin yang sepoi-sepoi. Kita tiba-tiba merasakan kok Tuhan begitu baik buat saya. Apa yang saya doakan semuanya dikabulkan Tuhan. Oh Tuhan begitu luar biasa. Kita juga bisa mengalami perjumpaan dengan Dia. Dan apa yang dikatakan oleh Thomas ketika dia jumpa dengan Tuhan. Ya Tuhanku dan Allahku. Saudara sekalian, Yesus tidak menolak pengakuan dari Thomas ini. Karena apa? Dia memang Tuhan, dia memang Allah. Tuhan Allah yang jadi manusia untuk menyelamatkan kita. Saya nggak percaya ada manusia yang jadi Tuhan. Saya tidak percaya itu. Tapi saya percaya ada Tuhan yang bisa jadi manusia. Dan namanya adalah Yesus Kristus. Saudara sekalian. Dan inilah yang kita juga harus akui. Kalau kita ingin mengalami keselamatan. Yesus engkau Tuhan. Yesus engkau Allah. Alkitab berkata satu kali setiap lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan itulah titik balik yang menyebabkan kekecewaan kita berubah menjadi pengharapan. Saudara, hidup Thomas dipulihkan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada satu hal yang penting di sini.
Sebetulnya Thomas itu adalah murid yang setia mengiring Yesus bertahun-tahun. Hanya dalam beberapa hari setelah kematiannya saja dia tidak percaya. Dia ragu-ragu. Tapi kan hanya kurun waktu 8 hari setelah pernyataan Yesus yang pertama untuk membuktikan dia bangkit kepada para murid. Dia hadir lagi dan akhirnya Thomas percaya. Istilahnya cuma 8 hari, 10 hari lah. Paling lama Thomas tidak percaya. Tapi seringkali kita melabeli Thomas sebagai murid peragu, murid yang tidak percaya. Saya mau katakan bahwa keraguan itu hanya sebuah peristiwa, bukan sebuah pengalaman yang menetap dalam kehidupan kita. Jangan izinkan orang melabeli saudara. Kamu orang gagal, kamu orang sial. Kita bisa gagal, tetapi kegagalan itu sebuah peristiwa saja. Hari ini kita gagal, besok tidak akan gagal lagi. Jangan biarkan orang mencap kita, melabeli kita sebagai orang gagal, sebagai orang peragu, sebagai orang yang tidak percaya. Ketika kita jumpa dengan Tuhan, Tuhan akan memulihkan kehidupan kita menjadi baru. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana supaya kekecewaan berubah menjadi pengharapan? Kita harus meyakini Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Ini juga yang dialami oleh Thomas. Dia tersungkur, dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia menjadi percaya sekarang kepada Tuhan. Ternyata Tuhan menepati apa yang dia janjikan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Bukankah sebelum Yesus disalib dia pernah berkata anak manusia harus menderita, mati, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Dia selama ini tidak percaya. Tapi kemudian sekarang dia meyakini Tuhan menggenapi janjinya karena Tuhan punya rencana yang indah. Saudara, saya mau katakan, seringkali dalam kesulitan Tuhan tampaknya diam dan tidak melakukan apa-apa. Pada sebetulnya dia sedang bekerja di dalam kesenyapannya. Saudara-saudara, ketika Yusuf dijual sebagai budak ke Mesir, tampaknya Tuhan diam. Mungkin Yusuf menjerit-jerit, Tuhan tolong saya. Tuhan tampaknya tidak menolong. Tetapi akhirnya kita tahu, justru karena dia ada di Mesir, dia bisa menolong orang-orang Israel dari kesulitan, dari bencana, kelaparan. You sold me, but God sent me. Engkau menjual aku sebagai budak, tapi sebetulnya Tuhanlah yang mengutus aku ke sini. Bukankah Tuhan bekerja ketika dia dengan senyap tampaknya tidak melakukan apapun? Ketika saudara menghadapi tantangan dan kau tidak mengerti apa yang terjadi, ingatlah Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup saudara. Ingat rumus ini. Guru selalu berdiam diri ketika ujian sedang berlangsung. Sekali lagi, guru selalu berdiam diri ketika ujian sedang berlangsung. Tetapi guru yakin kalau muridnya mempelajari dengan seksama apa yang pernah dia ajarkan, murid itu pasti akan bisa menyelesaikan soal tersebut. Jadi kalau Tuhan diam, bukan berarti dia benci kita. Dia percaya, ayo anakku, aku selalu menyertai engkau. Kamu pasti bisa menyelesaikan semua masalah ini. Saudara-saudara, jadi kalau kita hari-hari ini mengalami kesulitan dalam kehidupan kita, seperti Thomas yang kecewa, seperti Yusuf yang menjerit, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Percayalah, sebetulnya rancangan Tuhan adalah rancangan yang sangat indah. Dalam Roma 8 ayat 28 dan 29 firman berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kebaikan di sini jangan diartikan sebagai kenyamanan, rumah besar, mobil mewah, kekayaan, kemakmuran yang luar biasa. Bukan demikian. Yang dimaksudkan kebaikan di sini langsung dijelaskan oleh ayat berikutnya, ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Apa kebaikan yang Tuhan maksudkan? Supaya karakter kita menjadi serupa seperti Yesus. Jadi yang Tuhan ingin bukan rumahmu yang tambah baik, tapi pribadimu yang lebih baik. Bukan mobilmu yang tambah baik, tapi karaktermu yang bertambah baik. Karir akan berakhir di lubang kubur, tapi karakter akan kita bawa di dalam kekekalan.
Jadi kesulitan merupakan proses Tuhan untuk menyebabkan kita memiliki karakter ilahi. Saudara sekalian, Ayub pernah berkata, sebab Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tahukah saudara, seorang pandai emas, untuk memisahkan emas itu menjadi murni, terpisah dari perak, terpisah dari perunggu, maka dia harus menambahkan satu cairan yang namanya flux. Dan kemudian dia harus panaskan sampai semuanya terpisah dan hanya sisanya emas murni. Berapa derajat Celcius panas yang harus dicapai supaya emas itu benar-benar dimurnikan? Bukan 100 derajat Celcius. Itu membuat air jadi panas, tapi emas belum murni. Tahukah saudara? Bukan 100 derajat, bukan 1000 derajat, tapi 1064 derajat Celcius. Dan kalau sudah mencapai titik pemurnian tersebut, pasti apinya akan dimatikan. Setiap masalah akan punya batas waktu. Dan kalau Tuhan izinkan kesulitan datang, percayalah Tuhan punya rencana yang indah. Mungkin kita nggak ngerti, tapi yakinlah Tuhan punya rencana yang indah, yang baik untuk memurnikan kita. Hari-hari ini di tengah wabah corona, Tuhan sedang mengajar kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bertobat dari segala dosa kita. Kita menyadari bahwa kekayaan tidak menjamin, kedudukan tidak menjamin. Kita semuanya harus minta kemurahan hati Tuhan. Kita harus membarui batin kita di hadapan Tuhan. Karakter kita yang tidak baik harus disingkirkan, diganti dengan karakter ilahi. Itu sebabnya ketika saudara masih berada dalam situasi stay at home, jangan marah-marah kepada keluargamu, berantem, bertengkar. Ingat, karaktermu sedang dibentuk oleh Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah untuk mendatangkan kebaikan supaya karakter kita menjadi serupa seperti Kristus. Jadi saudara sekalian, bagaimana caranya supaya kita bisa mengubah kecewa menjadi harapan? Yang pertama, kita harus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mengaku Yesus adalah Tuhan dan Allahku. Yang kedua, kita harus meyakini Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Walaupun semula kita tidak mengerti seperti Thomas. Jangan biarkan kita pahit hati kecewa. Percayalah, Tuhan pasti akan menggenapi janjinya dan rancangannya dalam hidup saudara. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mengubah kekecewaan menjadi pengharapan? Kita harus mengabdikan diri kepada Tuhan. Saudara, Thomas ragu hanya beberapa hari. Tetapi setelah itu dia kembali mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Dia tidak lagi fokus kepada diri, lalu dengan negatif memikirkan, aku rugi ikut Yesus, ternyata Yesus mati. Tapi ketika dia fokus kepada Tuhan dan rencananya, dia berkobar-kobar kembali. Alkitab mencatat bahwa Thomas mengikut Yesus dengan setia sampai selama-lamanya, seumur hidupnya. Kisah Rasul 1 ayat 13 dan 14 menunjukkan bahwa Thomas ikut berdoa, bertekun dengan 120 orang murid di loteng Yerusalem. Saudara-saudara, kalau kita sungguh-sungguh ingin kuat di dalam Tuhan, mengubah kekecewaan menjadi pengharapan, tekunlah berdoa, tekunlah menanti-nantikan Tuhan, seperti yang juga dilakukan oleh Thomas. Thomas juga kemudian penuh dengan Roh Kudus, karena ketika 120 murid berhimpun di loteng Yerusalem, di sana ada 11 murid, minus Yudas Iskariot yang sudah mati bunuh diri. Dan kemudian dilakukan undian, dan akhirnya ada yang dipilih menggantikan Yudas, namanya adalah Matias. Sehingga genap 12 orang murid Yesus kembali. Berarti Thomas ada di situ. Dan Thomas pun penuh dengan Roh Kudus. Dia menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dia tidak ragu-ragu lagi, dia tidak kehilangan iman lagi. Dia berkobar sampai seterusnya. Bahkan kemudian Thomas dan teman-temannya bersaksi, melayani, memberitakan Injil, mentobatkan orang-orang, membaptis orang-orang. Dari mana saya tahu? Karena Kisah Rasul 2 ayat 14 berkata demikian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Berarti termasuk Thomas di dalamnya. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Lalu Petrus menyampaikan khotbahnya yang menyebabkan ribuan orang bertobat. Jadi yang melayani bukan cuma Petrus seorang diri, tapi juga Petrus dan murid-murid yang lain termasuk Thomas. Sejarah kemudian mencatat Thomas melakukan pelayanan. Dia pergi ke daerah Babilonia, Irak sekarang, kemudian ke
Persia, Iran sekarang. Dan kemudian dia pergi ke tempat yang lebih jauh, yaitu ke India. Dia mendirikan gereja yang sampai sekarang disebut sebagai Mar Thoma, gereja yang didirikan oleh Thomas. Dia menginjil dari tahun 58 sampai 72 Masehi. Dan akhirnya dia ditangkap orang dan dia dibunuh menjadi martir, mati syahid dan dimakamkan di kota yang sekarang disebut Madras di India. Dia tidak pernah ragu lagi, dia tidak pernah menyangkal Tuhan karena dia mengabdikan diri kepada Tuhan. Saudara, kalau kita tidak mau kecewa dalam hidup ini, jangan berfokus kepada diri. Kalau saudara cuma lihat diri, engkau kecewa. Aduh, kenapa begini, kenapa begitu. Engkau fokus kepada Tuhan dan rencananya. Engkau fokus kepada orang lain untuk membantu menolong mereka. Saudara akan berkobar-kobar. Kadang-kadang ada orang ngomel gini, aduh kenapa ya Tuhan itu mengecewakan saya. Rumah saya kok jelek ya. Tahukah saudara, ada orang yang gak punya rumah. Seharusnya saudara bersyukur walaupun rumahmu engkau katakan jelek. Kenapa ya istriku ini tidak lemah lembut, cerewetnya minta ampun. Apa Tuhan salah kasih jodoh buat saya? Saudara, bersyukur engkau masih punya istri. Ada orang yang tidak pernah punya istri sepanjang hidupnya. Aduh, anak saya kok nakal ya. Bersyukur saudara punya anak. Ada orang sudah menikah puluhan tahun tidak punya anak. Setiap orang itu punya pergumulannya masing-masing. Yang penting adalah respons kita. Jangan kita kecewa karena melihat pada diri. Tapi lihat rencana Tuhan. Lihat kebutuhan orang lain. Ada orang yang tidak punya anak. Tapi dia punya banyak anak-anak rohani. Dia bisa melayani orang-orang. Karena apa? Dia fokus, dia tidak punya anak jasmania. Tapi dia bisa mendedikasikan hidup suami dan istri untuk Tuhan. Bukankah ini adalah orang yang tetap optimis. Tidak melihat diri dan menjadi kecewa. Tetapi melihat Tuhan dan rancangannya yang sangat luar biasa. Saudara, Tuhan yang memulihkan keadaan Thomas adalah Tuhan yang bisa memulihkan keadaan saudara. Bangkitlah dari kekecewaan. Percayalah Tuhan punya rencana yang lebih baik, lebih besar dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, bukan fokus pada diri, kita akan selalu memiliki iman yang teguh. Alamilah perjumpaan dengan Tuhan setiap saat. Naikkanlah doa pujian penyembahan saat teduh, agar engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari dalam kehidupanmu. Dan hidupmu akan dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau bisa memulihkan kehidupan murid-Mu yang kecewa dalam kehidupan. Karena apa yang diharapkan tidak menjadi kenyataan. Tapi ketika kami sadar bahwa rancangan Tuhan lebih baik dari rancangan kami akan bersyukur kepadamu. Teguhkan setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan apapun tantangannya. Dalam nama Yesus, Engkau memberikan jamahan dalam hidup kami. Sehingga kami mengerti rencana Tuhan dan selalu berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Bagi Anda yang mau memberikan persembahan, baik persembahan umum, perpuluhan, dan diakonia, Anda bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di sini. Saudara sekalian, kita akan segera mengakhiri ibadah ini. Namun bagi saudara yang ingin memberikan persembahan yang khususnya kami akan gunakan untuk bakti sosial, memberkati orang-orang yang terdampak oleh karena COVID-19 ini, saudara bisa memberikan persembahan melalui akun yang tertera di bawah ini karena kita akan menyalurkannya secara bertanggung jawab kepada orang yang membutuhkan. Saudara, mari kita taati anjuran pemerintah supaya stay at home dan ingat rumusnya. COVID, C, cuci tangan, O, olahraga, V, vitamin,
I. Istirahat yang cukup. Dan D. Doa di rumah saja. Saya percaya kalau kita mengikuti anjuran itu kita terhindar dari penyakit yang ada. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk ibadah yang Tuhan sudah berkati. Dan biarlah hati kami selalu merindukan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah komunikasi dalam keluarga kami makin hari makin harmonis dan lancar. Dan kami selalu juga mencintai Tuhan dan jadi berkat bagi sesama dengan menolong orang-orang yang membutuhkan. Sekarang saudara yang dikasih Tuhan, terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala Pada